Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini tentang perkalian dua vektor. Perkalian vektor ada dua, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Yang pertama dibahas adalah perkalian dot vektor, perkalian dot atau kita sebut perkalian dot. Ini adalah perkalian vektor dengan vektor. Kenapa kok saya tidak membahas skalar dengan vektor? Karena kalau skalar dengan vektor ya gampang. Misal 2F ya berarti masing-masing komponen vektor tinggal dikali 2. Jadi perkalian dot pada dasarnya adalah vektor di dot dengan vektor. Artinya vektor kalikan vektor. Perkalian dot mempunyai ciri khas bahwa dia hasilnya adalah skalar. Apa maksudnya? Jadi hasilnya tidak punya arah, hanya berupa besaran. Kok bisa kayak seperti itu? Ya karena nanti di fisika kita banyak menemukan yang merupakan perkalian dot. Lah, perkaliannya sendiri seperti apa sih? Ya perkaliannya sendiri seperti aljabar. Cuma dengan aturan ketika I kalikan dengan I menghasilkan angka 1, sedangkan I kalikan dengan yang lain menghasilkan angka 0. J juga seperti itu, J kalikan J1, J dengan yang lain menghasilkan 0. K kalikan dengan K1, K dengan yang lain menghasilkan angka 0. Artinya apa ya? Sebenarnya simpelnya I kalikan I, J kalikan J, K kalikan K. Hasilnya nanti tinggal dijumlah seperti itu. Jika kita bicara konsep perkalian dot, maka ketika dua vektor dikalikan dot, logikanya adalah salah satu vektor diproyeksikan ke vektor yang lain. Dalam hal ini contoh, ini ada dua vektor yaitu A vektor dan B vektor. Keduanya saya beri warna hijau. Kemudian salah satunya saya bikin proyeksinya. Proyeksi itu maksudnya apa? Jadi saya menggambarkan vektor itu menurut vektor yang lain. Jadi A-nya ini saya tarik ke bawah, ya kan, tegak lurus, sehingga didapat yang warna orange. Lah, warna orange ini itu adalah proyeksi A terhadap B. Nah, maka hasil perkalian dot antara A dan B ini digambarkan dengan panjang yang orange dikalikan dengan panjang yang merah. Kenapa kok seperti itu? Karena panjang ini menggambarkan besarnya. Jadi besar proyeksi dikalikan besar vektor yang tidak diproyeksikan. Maka jika proyeksi A kepada B itu kita sebut panjang A dikali cos theta, bisa kita tulis A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Tugas yang keempat adalah mencari cos theta dari rumus perkalian dot tersebut. Tulis di buku, kemudian foto, kirim lewat Japri. Materi selanjutnya adalah perkalian cross. Perkalian cross ini adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Jadi vektor cross vektor hasilnya vektor. Kenapa kok seperti itu? Ya pada dasarnya ada besaran di fisika yang besaran vektor kali besaran vektor hasilnya besaran vektor. Jika dalam bentuk IJK, maka kita melihat bahwa perkalian cross ini seperti perkalian aljabar, hanya saja memiliki aturan seperti berikut. Kenapa kok hasilnya beda-beda? Misal IJ jadinya K, JI hasilnya min K. Itu berdasarkan aturan tangan kanan. Jadi sebaiknya saran saya sih hafalkan aja yang positifnya, kapan dia positif. Lah, berarti dari sini juga pada dasarnya ketika itu perkaliannya dibalik, hasilnya juga terbalik. Akhirnya kita bisa bilang bahwa A cross B tidak sama dengan B cross A. Lah, kalau kita bicaranya adalah ternyata halnya dalam bentuk besaran besar ya, jadi contoh kayak gaya arahnya 20 Newton, besarnya 20 Newton tapi arahnya nggak pakai IJK, bukan dalam vektor, maka ya kita melihatnya ketika ada perkalian cross, maka besaran vektor itu besar dari perkalian crossnya, itu hasil perkalian crossnya adalah besar vektor 1 kalikan besar vektor 2 dikali sin sudut yang diapitnya, seperti itu. Berikut adalah contoh pengerjaan vektor A cross vektor B. Jadi memang saat pengerjaannya kita harus pelan-pelan, tidak bisa langsung dan harus teliti. Ya sebenarnya sih bisa saja cepat asal tingkat ketelitian sudah ditingkatkan, seperti itu. Tugas yang kelima adalah mencari vektor hasil dari perkalian cross B cross A. Ya. Dikerjakan di buku, di foto, kemudian kirim lewat Japri. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.